Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kondisi kalian saat ini sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Sebelumnya saya mohon maaf apabila video ini ala kadarnya karena memang saya belum sempat membuat video yang lain. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan kalian tugas. Tugasnya tentang apa? Yaitu menentukan unsur-unsur teks berita. Tetapi sebelum saya memberitahu tugasnya seperti apa, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang unsur teks berita. Oke, sebelumnya teks berita itu mengenai tentang teks yang melaporkan suatu kejadian yang sedang atau telah terjadi. Nah, teks berita itu memiliki unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya apa aja? Yaitu ada 5W plus 1H. 5W plus 1H itu terdiri dari apa saja sih? Ada what, ada when, where, why, who, dan how. What itu bahasa Inggris. What itu memiliki arti apa. When memiliki arti kapan. Where memiliki arti di mana. Kemudian why memiliki arti mengapa. Who artinya siapa, dan how artinya bagaimana. Lantas, Bu, cara mengerjakan tugasnya seperti apa sih? Oke, akan saya beritahu. What itu dalam unsur teks berita itu membahas tentang apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Jadi nanti kalian baca beritanya. Beritanya itu berita yang sudah kalian tempel di buku tulis ke tugas lalu ya. Yang saya menyuruh kalian cari satu berita dari koran, kemudian kalian tempel di buku tulis. Nah, nanti beritanya dari berita yang sudah kalian miliki. Oke, balik lagi ke topik. What artinya apa? Dalam unsur teks berita itu berarti apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Saya ambil contoh, misalnya peristiwa atau berita yang saya baca itu tentang kebakaran. Berarti untuk unsur what-nya, apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut, kalian bisa menjawabnya dengan peristiwa tersebut atau berita tersebut menjelaskan tentang kebakaran. Seperti itu. Kemudian when artinya kapan. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Jadi ditanyakannya itu kapan sih peristiwa tersebut terjadi? Biasanya kalau untuk unsur kapan ini ditandai dengan tanggal, bulan, tahun, atau waktu. Misalnya hari Kamis tanggal 20 Agustus 2002 pukul 16.00. Nah, itu kapan? Jadi nanti ketika kalian mencari unsur when atau unsur kapan, kalian cukup cari tanggalnya atau bulan atau tahun atau pukulnya atau jamnya menunjukkan waktu. Seperti itu. Kemudian where itu di mana? Artinya di mana sih peristiwa tersebut terjadi? Kalian baca kembali berita yang kalian temukan, kemudian kalian cari di mana peristiwa tersebut terjadi. Misal terjadinya di Ponorogo, misal terjadinya itu di Yogyakarta, atau misal terjadinya di Jakarta, atau di daerah-daerah lain, atau di negara-negara lain. Pokoknya kalian cari yang menunjukkan tempat, baik itu lokasi atau negara atau daerah, pokoknya yang menunjukkan tempat. Itu cara menentukan unsur di mana. Kemudian unsur why. Why itu artinya mengapa. Mengapa peristiwa tersebut terjadi. Nah, untuk unsur why ini atau unsur mengapa ini, kalian cari alasannya atau latar belakangnya kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Biasanya di berita itu dijelaskan kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik, atau kebakaran terjadi karena adanya gas meledak atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti
Di berita yang kalian baca itu, kalian temukan alasannya kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Misalnya berita kalian tentang banjir. Nah, pasti di situ disebutkan banjir karena adanya banjir kiriman atau banjir karena sungai meluap dan lain sebagainya. Kemudian who, siapa. Ini mudah sekali ya. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Siapa? Siapa itu kan berarti menunjukkan orang. Kalian cukup mencari nama-nama orang di dalam berita yang kalian punya atau jabatan-jabatan yang tertulis di situ. Biasanya kata Pak Diman selaku kepala desa di daerah tersebut atau kata Pak Aman selaku kepala desa di desa tersebut dan lain sebagainya. Pokoknya kalian cari nama orang ya. Terakhir, how. How itu artinya bagaimana kronologis peristiwa tersebut. Nah, untuk how ini sebenarnya hampir sama dengan unsur why, dengan unsur mengapa, tetapi bedanya kalau untuk unsur how ini atau bagai ini kalian menceritakan kronologis kejadiannya. Misalnya ada berita mengenai kecelakaan maut. Nah, kecelakaan maut itu kan biasanya terjadi karena mungkin supirnya ngantuk atau pengendaranya sedang berada dalam kondisi mabuk. Nah, itu kan alasan kenapa bisa terjadinya peristiwa tersebut. Nah, untuk kronologisnya kalian bisa mencari contohnya itu sebelum masuk ke jurang, mobil terlebih dahulu menabrak pembatas jalan, kemudian terguling beberapa kali hingga akhirnya masuk jurang. Nah, itu yang dikatakan kronologis atau kejadian secara rincinya. Jadi nanti kalian jangan bertanya lagi, Bu ini carinya di mana Bu, jawabannya segala macam. Jawabannya ada di berita yang kalian miliki. Jadi pesan saya, kalian baca terlebih dahulu berita kalian, kemudian kalian jawab satu persatu pertanyaan ini. Apa yang terjadi? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Di mana peristiwanya? Mengapa peristiwanya bisa terjadi? Siapa aja sih yang terlibat? Kemudian bagaimana sih kronologisnya? Kalian baca dulu. Nanti kalau misalnya sudah selesai, sudah kalian temukan, kalian tulis di buku tulis kalian. Soalnya jangan lupa ditulis ya, seperti ini apa yang terjadi. Kemudian tulis jawabannya, nanti kirim fotonya ke email saya. Nanti biar saya kirim juga di grup PJJ. Kemudian apabila kalian masih belum paham, silakan tanyakan ke saya melalui WA pribadi. Tetapi saya harap untuk tugas semudah ini kalian paham ya. Karena kan kalian hanya mencari unsur teks beritanya saja. Di sini kan sudah saya jelaskan juga ya, setidaknya mungkin kalian bisa sedikit mengerti. Nah sudah, untuk kali ini tugasnya seperti itu saja. Saya mohon maaf apabila videonya tidak menarik. Semoga nanti kita bisa belajar kembali seperti biasa. Kita bisa bertemu di sekolah, bertatap muka dengan teman-teman yang lain, dengan guru yang lain. Tetap jaga kesehatan, jangan malas-malasan. Kalian harus rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Pahami materi dengan baik meskipun kita tidak belajar di sekolah, tapi saya baik maupun guru lain mengharapkan kalian tetap belajar dengan serius meskipun di rumah. Apabila ada kendala, tolong sampaikan langsung kepada guru yang bersangkutan. Jangan kalian diam saja ya. Kalau gitu saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.